Duniaku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan hari ini kita kembali bertemu dalam sapaan teduh kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur buat kehidupan kami di hari yang baru. Kami akan kembali melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk bisa melakukannya dengan baik, dan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebelum itu Bapa, kami tetap rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa yang ajar kami sehingga kami memiliki pegangan dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Filemon 1 ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku meminta daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Demikian nat sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang surat Paulus, tentu kita selalu berbicara tentang banyak sekali pengajaran. Dan hari ini Paulus kembali menuliskan satu surat yang cukup pendek, dan itu ditujukan kepada seorang yang bernama Filemon. Kita kenal Filemon adalah orang Kristen yang tinggal di Kolose pada waktu itu. Filemon ini juga dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang setia. Dan dia adalah orang yang senang melayani Tuhan. Namun ada satu kisah yang dialami oleh Filemon, yang ini menjadi latar belakang mengapa Paulus menuliskan surat ini kepadanya. Hal ini berkaitan dengan seorang budak yang bernama Onesimus, yang dulu bekerja kepada Filemon. Ternyata dalam perjalanannya, Onesimus melakukan satu kejahatan dan melarikan diri. Dan kemudian dalam pelariannya, dia bertemu dengan Paulus. Dan pertemuannya dengan Paulus itu memberikan arah kehidupan yang baru dan mengawali sebuah pertobatan ketika dia mendengar Injil dan kemudian menjadi orang percaya. Dan perubahan yang dilihat oleh Paulus dalam diri Onesimus inilah yang mendorong Paulus untuk menulis surat kepada Filemon, sehingga Filemon menerima kembali budaknya Onesimus, bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai seorang saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan yang cukup indah dari teks kita hari ini adalah bagaimana cara Paulus menyampaikan permintaannya kepada Filemon. Sebagai rasul tentu dia memiliki sebuah otoritas untuk memerintah. Tetapi Paulus tidak memakaikan kerasulannya memerintah Filemon melakukan apa yang diinginkan oleh Paulus. Tetapi justru dalam teks kita tadi dikatakan bahwa tetapi mengingat kasihmu, lebih baik aku meminta daripadamu. Paulus tidak memakai kata memerintahkan, tetapi Paulus memakai kata
meminta. Dalam beberapa terjemahan, kata meminta ini juga diterjemahkan dengan kata memohon. Dan kalau kita lihat bersama dalam bahasa Yunani, kata meminta ini parakaleo, yang artinya adalah bernuansa, kata yang bernuansa, permohonan yang kuat, dan kata ini melebihi sekedar daripada meminta biasa. Dan kata itulah yang diucapkan oleh Paulus dalam suratnya pada waktu itu kepada Filemon. Dia memohon kepada Filemon dan memohon atas dasar kasih yang dia sudah tahu siapa itu Filemon. Dan ditambah lagi, Paulus pun menyadari bahwa dia hanyalah seorang yang tua yang meminta, yang memohon. Ditambah lagi pada waktu itu dia hanyalah seorang tahanan, sekalipun dia dipenjarakan karena Kristus Yesus. Tapi dalam kondisinya Paulus menyadari tidak ada yang patut untuk diandalkan. Tetapi dia mau meminta kepada Filemon berdasarkan kasih. Dan ini memperlihatkan kerendah hatian dan juga kejujuran yang terlihat dalam surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon. Paulus tidak hanya menyampaikan pesan agar Filemon bisa menerima Onesimus, tapi dia juga membuka hatinya dalam kaitan tentang tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah antara Onesimus dan Filemon pada waktu itu. Tetapi Paulus hadir memulihkan relasi yang rusak antara Onesimus dan Filemon. Karena tentu bagi Paulus sendiri dan bagi kita semua, kasih adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Kasih adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Ditambah-tambah lagi dalam konteks kehidupan kita di masa kini. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketegangan, konflik keluarga, perpecahan di gereja, persaingan di tempat kerja, bahkan peperangan yang terjadi di media sosial, memperlihatkan begitu mudahnya bagi kita untuk menggunakan kekuasaan kita, jabatan kita, atau mungkin suara kita yang lantang untuk memaksakan orang lain mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Namun hari ini Paulus memberikan sebuah teladan bagi kita. Bagaimana kita diajak untuk mengambil jalan yang berbeda dalam segala kondisi kita. Bahkan ketika ketegangan terjadi. Dan jalan itu adalah jalan kasih yang memperlihatkan kerendah hatian dan juga kejujuran. Memohon seperti yang dilakukan Paulus dalam teks kita hari ini bukan berarti dia lemah. Bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi justru Paulus mengajarkan bagaimana dia memiliki kekuatan rohani yang mampu menahan ego dan mengutamakan kebaikan dalam sebuah hubungan. Bayangkan jika dalam sebuah keluarga kita hanya memperkatakan kamu harus melakukan ini. Bukankah kita lebih baik memperkatakan mari kita sama-sama melakukannya karena kita saling mengasihi. Tentu tujuannya sama, tetapi penyampaian dari kata ini tentu memiliki muatan yang jauh berbeda sekali. Kata kamu harus melakukan ini, dia akan melakukan tapi hanya sebatas karena paksaan. Tetapi ketika kita memperkatakan mari kita lakukan ini karena kita saling mengasihi. Bukankah ini memperlihatkan sebuah relasi yang baik, sebuah hubungan yang saling menguatkan dan menyadari apa yang harus dilakukan. Demikian juga jikalau itu terjadi dalam kehidupan gereja. Tentu ini juga menciptakan sebuah komunitas Kristen yang tidak baik. Sebuah komunitas Kristen yang hanya melakukan sesuai dengan apa yang diperkatakan. Dan itu menjadi paksaan dan kemudian itu menjadi beban yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Kasih yang dimaksudkan Paulus bukanlah sekedar perasaan lembut. Melainkan juga sebuah komitmen untuk mencari kebaikan.
Dan tidak hanya untuk kebaikan diri kita, tapi untuk kebaikan orang lain. Meskipun itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Ketika kita memilih untuk memohon dalam kasih, bukankah kita sedang menanamkan benih perdamaian? Bukankah kita sedang membangun sebuah kepercayaan? Bukankah kita juga sedang membuka sebuah jalan pemulihan dalam sebuah relasi yang tidak baik? Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Onesimus. Seperti yang dianjurkan dilakukan Filemon kepada Onesimus. Kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa memulihkan sebuah hubungan. Dan tentu itu diawali dari sebuah kesadaran bersama. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi di penghujung sapaan teduh kita hari ini, kiranya kita juga belajar dari keteladanan. Bahwa hati yang disentuh oleh kasih Kristus akan selalu memilih untuk membangun, bukan meruntuhkan. Hati yang disentuh oleh kasih Kristus akan lebih memilih untuk memulihkan, bukan untuk menghukum. Hati yang disentuh oleh kasih Kristus akan lebih memilih mengajak, bukan untuk memaksa. Dalam dunia yang haus akan kekuasaan, tentu biarlah kita memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi sesuatu hal. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memampukan kita memiliki sikap dan cara yang berbeda. Sebagaimana apa yang diperlihatkan oleh Paulus untuk kita ikuti hari ini. Demikian sapaan teduh kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, kesempatan yang bisa kami pakaikan hari ini. Bersama-sama kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang keteladanan yang diperlihatkan oleh Paulus dalam pembacaan kami hari ini. Sebagaimana dia hadir menjadi orang yang mengingatkan dan juga menjadi orang yang memulihkan sebuah hubungan yang sudah rusak antara Filemon dan Onesimus. Dan kiranya Bapa Engkau yang memampukan kami dalam setiap keberadaan kami pun bisa memperlihatkan sikap yang berbeda dan bisa mengajak orang lain memilih jalan yang berbeda untuk sebuah tujuan yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh keberadaan anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat GBKP, dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau yang berkati keberadaan kami, karena hidup jemaat-jemaat Tuhan juga tidak terlepas dari berbagai banyak tantangan, pergumulan-pergumulan hidup baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, dan mungkin di tengah-tengah masyarakat di mana mereka tinggal. Belum lagi ditambah lagi dengan situasi yang mungkin saat ini pun mereka dalam keadaan yang sakit Tuhan. Engkau yang pulihkan, Engkau yang berikan kami kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan kami dalam kerendah hatian dan terus terhubung dengan Engkau Allah kami yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan kiranya kami mampu terus menjalani hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sekalipun mungkin situasi hidup kami dalam musim-musim hidup yang berbeda. Dan hari ini pun kami khusus berdoa seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Jampin. Tuhan Kau yang berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Jampin. Berikan mereka kesehatan, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Setia di dalam hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan dan setia dalam pelayanan. Bersama dengan seluruh pengurus yang ada di GBKP Runggun Jampin. Serayan dan pendeta yang melayani, kiranya Tuhan Engkau yang berkati, sehingga jemaat ini pun tetap teguh berdiri di atas iman, dan mereka tetap memiliki komitmen yang tetap setia kepada Tuhan. Dan semakin hari semakin bertambah tinggi, semakin bertambah lebat dan semakin banyak buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan selalu bekerja memberkati seluruh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkau yang berkati kami, dan biarlah Bapa, kemanapun kaki kami melangkah,
kami memastikan itu adalah tempat yang tidak salah. Dan setiap hal yang kami katakan dan kami pikirkan, kami mampu perkatakan sesuatu yang baik yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengar. Dan setiap hal yang kami pikirkan kiranya itu adalah sesuatu yang bisa membuat diri kami juga selalu mengalami perubahan, pembaharuan dan juga pertobatan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami dan kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi.